Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Cerita berlanjut setelah Goku memberitahu Dewa Kehancuran Universe 13 tentang kelemahan yang telah diamati selama pertarungan mereka. Rino langsung menolak pernyataan itu dan menganggapnya sebagai omong kosong. Dia tidak percaya bahwa stamina bisa menjadi masalah bagi seorang Dewa Kehancuran seperti dirinya. Rino tegaskan jika Goku berpikir bahwa berkurangnya stamina akan menjadi jalan menuju kemenangan, maka Goku telah salah besar. Meski demikian, Rino memutuskan untuk melayani permainan Goku terlebih dahulu sebelum menghancurkannya sepenuhnya. Rino juga mengaku sudah muak mendengar pembicaraan Goku tentang Ultra Instinct. Dia menuntut agar Goku segera menunjukkan kekuatan penuhnya. Jika tidak, Rino berniat menyingkirkannya dan kemudian menyelesaikan urusannya dengan para pejuang semesta ketujuh sebelum akhirnya menghadapi Beerus. Baginya, ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki Goku. Di sisi lain, Beerus mulai menyadari sesuatu. Dia bertanya pada Whis apakah Goku akhirnya akan menggunakan Ultra Instinct. Whis mengatakan bahwa memang tampaknya demikian dan waktunya juga sangat tepat. Baginya, Goku akhirnya memahami apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan peluang kemenangan yang ada. Whis berharap Goku benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya melawan Rino jika ingin keluar dari pertarungan itu dalam keadaan hidup. Tak lama kemudian evolusi Goku selesai dan kekuatan Ultra Instinct kembali aktif sepenuhnya. Melihat hal itu, Whis menjelaskan bahwa strategi terbaik Goku sekarang adalah memperpanjang pertarungan selama mungkin. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin banyak energi yang harus digunakan Rino untuk mengimbangi Goku. Whis juga menyinggung bahwa ketidakaktifan Rino selama bertahun-tahun mungkin akan memberi dampak tertentu. Jika Goku mampu mendorong Rino hingga batas mutlaknya, maka kemenangan besar bisa saja terjadi dan menjadi bentuk balas dendam yang selama ini tidak pernah berhasil dia capai saat menghadapi Rino di masa lalu. Setelah transformasinya selesai, Goku menunjukkan kepada Rino bahwa dia benar-benar mampu menggunakan Ultra Instinct. Dia menegaskan bahwa Rino tidak harus lagi meragukan ucapannya dan mengajak Rino untuk melanjutkan pertarungan mereka. Rino sendiri tampak terkejut. Dia sulit memahami bagaimana seorang Saiyan bisa melampaui batas yang memisahkan dewa dan manusia dengan menguasai kekuatan seperti itu. Dalam ribuan tahun hidupnya, dia belum pernah melihat makhluk selain dewa mampu memanfaatkan kekuatan semacam itu. Untuk pertama kalinya, Rino mengakui bahwa Goku ternyata tidak berbohong. Meski demikian, Rino tetap yakin bahwa Goku sedang memainkan kekuatan yang bahkan belum sepenuhnya dia pahami. Baginya, memiliki Ultra Instinct tidak berarti Goku memiliki kebijaksanaan untuk menggunakannya melawan seorang dewa kehancuran dan menang. Namun sebelum Rino menyelesaikan ucapannya, Goku sudah bergerak lebih dulu. Dengan kecepatan luar biasa, dia melesat ke arah Rino dan menegaskan bahwa Ultra Instinct bukanlah kekuatan yang baru didapatkan dalam semalam. Kekuatan itu sudah menjadi bagian dari dirinya dan Rino tidak boleh menganggap pertarungan kali ini sama seperti sebelumnya. Goku berjanji akan membuat Rino memandang dirinya dan Ultra Instinct dengan cara yang berbeda. Pada saat itu juga, Goku melancarkan serangan jarak sangat dekat yang hampir mendorong Rino keluar arena. Melihatnya, Whis segera menunjukkan kejadian itu kepada Beerus. Beerus merasa puas karena itulah yang ingin dia lihat dari Goku. Namun, dia juga mengingatkan bahwa Goku tidak boleh goyah saat menggunakan Ultra Instinct. Keraguan sekecil apapun dapat menjadi celah yang dimanfaatkan Rino. Gohan ikut menyemangati ayahnya dan berharap Rino mendapat pelajaran karena telah meremehkan semesta ketujuh. Sementara itu, Rino tidak menganggap serangan tadi sebagai ancaman besar. Sebaliknya, serangan tersebut justru membuatnya semakin marah. Gak lama kemudian, Goku kembali menerjang Rino. Kali ini, dia menantang Rino untuk menunjukkan kekuatan sejati seorang dewa kehancuran. Dari tempat penonton, Gohan mengakui bahwa pertarungan ini tidak akan mudah, tapi dia tetap percaya ayahnya mampu menang apapun yang terjadi. Saat Goku terus menekan Rino di tepi arena, Whis mengingatkan bahwa melawan dewa kehancuran seperti Rino tetap sangat berbahaya. Jika Goku kehilangan kendali atas kekuatannya, maka dia bisa kehilangan segalanya. Di tengah tekanan tersebut, Rino akhirnya menggunakan teriakan suaranya untuk meniup Goku menjauh. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan dipermainkan hari ini. Melihat lonjakan energi Rino yang sangat besar,
Beerus mulai merasa khawatir. Goku sendiri menyadari perubahan itu. Dari apa yang dia rasakan, Rino akhirnya siap mengerahkan seluruh kekuatannya. Lalu Rino mengungkapkan kemarahannya. Dia mengaku muak melihat wajah Goku dan mempertanyakan keberanian seorang manusia yang datang lalu berbicara padanya dengan penuh ketidakhormatan. Bagi Rino, kesombongan Goku telah membutakannya. Ultra Instinct mungkin merupakan keajaiban di antara manusia, tapi kekuatan itu akan hancur di bawah kekuatan penuh seorang dewa kehancuran. Mendengar itu, Beerus langsung teringat pada perkataan sebelumnya kepada Whis. Dia sudah menduga bahwa Rino pada akhirnya akan melepaskan seluruh kekuatan dewa kehancuran miliknya terhadap salah satu dari mereka. Sementara itu, Gohan bertanya pada Beerus mengenai arti perkembangan tersebut bagi ayahnya. Dia ingin tahu apakah Rino mampu mengimbangi Ultra Instinct Goku atau apakah Goku masih memiliki keunggulan dalam pertarungan ini. Beerus menjelaskan situasinya kini jauh lebih berbahaya. Baginya, Goku harus segera menemukan cara untuk mengalahkan Rino karena Rino telah memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatan dewa kehancurannya. Setelah menyadari ancaman yang ditimbulkan Ultra Instinct, Rino pasti akan melakukan apapun agar tidak kalah. Beerus bahkan dapat merasakan gelombang energi besar yang sedang dibangun Rino, sehingga Goku harus bertindak cepat sebelum keadaan berbalik melawannya. Sementara itu, Goku merasakan energi luar biasa yang terus meningkat dari tubuh Rino. Dia memahami bahwa Rino akhirnya memutuskan untuk bertarung habis-habisan karena menyadari bahwa itulah satu-satunya cara untuk menghadapinya. Meskipun menganggap hal itu sebagai bentuk penghormatan, Goku tetap yakin bahwa kekuatan penuh Rino tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Gak lama kemudian, Rino berlari langsung ke arah Goku dengan kemarahan yang semakin memuncak. Beruntungnya, Goku berhasil menghindari serangan itu dan keluar dari bahaya tepat waktu. Gohan merasa takjub melihat ayahnya mampu bertarung secara langsung melawan dewa kehancuran dari alam semesta lain. Whis memperhatikan bahwa Gohan tampak sangat terpesona oleh kekuatan ayahnya. Dia menduga bahwa jauh di lubuk hati, Gohan mungkin mulai memikirkan potensi kekuatannya sendiri setelah melihat sejauh mana Goku berkembang. Beerus pun ikut menanggapi dan menyarankan agar Gohan tidak terus membandingkan dirinya dengan ayahnya, melainkan berusaha menjadi lebih kuat dengan caranya sendiri. Gohan menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah begitu tertarik bertarung hanya demi memuaskan ego. Namun, dia sering memikirkan apa yang akan terjadi pada bumi jika suatu hari Goku dan Vegeta tidak lagi ada untuk melindunginya. Dia mengingat bahwa dirinya pernah mengatakan pada Goku bahwa dia ingin menempuh jalan yang berbeda untuk mencapai kekuatan yang berbeda pula. Tapi berbagai hal selalu menghalangi dirinya untuk sepenuhnya mendedikasikan waktu ke arah itu. Mendengar pemikiran tersebut, Beerus mengakui bahwa Gohan adalah Saiyan yang menarik. Dia bahkan menyarankan agar Gohan ikut bersama Goku untuk berlatih jika memang ingin berkembang lebih jauh. Di saat percakapan itu berlangsung, pertarungan di arena terus berlanjut. Goku terus menghindari setiap serangan yang dilepaskan oleh Rino. Keadaan itu membuat Rino semakin frustasi. Dia tidak mengerti mengapa Goku sekarang begitu sulit disentuh. Goku menanggapi dengan santai dan sedikit meremehkan bahwa Rino mungkin tidak setajam yang dia kira setelah sekian lama tidak bertarung. Dan baginya, pertarungan ini mungkin bisa membantu Rino menghilangkan karat yang menumpuk selama masa ketidakaktifannya. Namun, Rino tidak menerima sindiran tersebut. Dalam sebuah kesempatan, dia berhasil mencengkram pala Goku dan menyatakan bahwa Goku masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari. Dia bahkan membalik ejekan Goku dengan mengatakan bahwa jika memang dirinya yang berkarat, maka Goku bisa membantunya menghilangkan karat itu karena mereka sudah berada di sana bersama. Kemudian, Rino menegaskan bahwa Goku belum benar-benar memahami dirinya. Sambil terus mencengkram kepala Goku, Rino menyeretnya turun ke arah arena. Melihat keadaan itu, Gohan langsung berseru penuh kekhawatiran. Dia memohon agar ayahnya tidak membiarkan Rino merendahkannya. Gohan tetap percaya bahwa Goku mampu menang dan mengingatkan bahwa ada alasan mengapa Rino tidak pernah bisa melakukan apa yang berhasil dicapai Goku. Di bawah sana, Rino membanting tubuh Goku ke lantai arena sebelum mencoba menginjaknya. Goku segera menyadari bahwa situasi tersebut sangat berbahaya. Dia bahkan terkejut melihat betapa besarnya peningkatan kecepatan Rino dibandingkan sebelumnya. Rino terus menekan Goku tanpa henti. Dia menganggap Goku seperti serangga yang menolak mati, tidak peduli berapa kali dia mencoba menghancurkannya. Namun, Goku tetap menolak menyerah.
Rino justru semakin marah mendengar sikap itu. Dia bersumpah akan mencabik-cabik Goku jika harus dan menegaskan bahwa Goku bisa terus berlari sejauh apapun, tapi pada akhirnya dia akan tertangkap dan dibunuh. Meskipun Rino terus mengejarnya, kecepatan Goku terbukti masih begitu tinggi untuk diimbangi. Dalam salah satu momen, Goku berhasil menyelinap ke belakang dan menghantam punggung Rino dengan sikunya. Melihat serangan itu berhasil mengenai sasaran, Beerus langsung bersorak puas. Dia merasa Rino sedang menerima akibat dari kesombongannya sendiri karena datang menantangnya setelah sekian lama tidak aktif tanpa melakukan pemanasan yang cukup. Namun, Rino segera membalas. Dia melayangkan pukulan keras ke wajah Goku dan membuat Gohan kembali cemas. Gohan menyadari bahwa pukulan tersebut mengenai bagian wajah dan kepala ayahnya dengan sangat keras. Meski demikian, dia tetap berharap Goku terus menekan Rino dan tidak memberinya ruang untuk bernapas. Kemudian, Rino mengakui bahwa Goku sebenarnya sangat beruntung karena dia belum mampu sepenuhnya melayangkan serangan yang benar-benar diinginkannya. Sesaat kemudian, Goku kembali mencoba menyelinap dan menyerang Rino dari belakang. Akan tetapi, kali ini Rino menghilang tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran. Goku terkejut karena tidak mengerti bagaimana Rino bisa menyadari kehadirannya dari arah belakang. Ternyata Rino telah memperkuat kesadarannya. Dia muncul di belakang Goku dan langsung menendang tulang belakangnya. Rino menjelaskan bahwa para dewa kehancuran juga mampu meningkatkan kemampuan persepsi mereka untuk menghadapi kecepatan seperti milik Goku. Dia mengakui bahwa Goku jauh lebih kuat daripada yang selama ini dia akui. Kemudian, Rino menyindir Beerus. Dia mengaku terkejut karena ego Goku ternyata tidak sebesar ego dewa kehancuran semesta ketujuh tersebut. Meski demikian, Rino menegaskan bahwa setelah urusannya selesai dengan Goku, Beerus akan menjadi target berikutnya. Mendengar ancaman itu, Beerus langsung gelisah. Dia menegaskan Goku tidak boleh kalah. Bahkan, dia bersumpah jika Goku kembali membuat kesalahan seperti yang hampir terjadi saat menghadapi Moro di bumi, maka dia sendiri yang akan menghukum Saiyan tersebut karena telah mempermalukannya. Pertarungan berlanjut saat Goku terdorong hingga ke tepi arena dan hampir jatuh ke lautan lava di bawahnya. Rino segera mengejek Goku dan menegaskan bahwa dia tidak akan kehabisan tenaga sebelum sempat menghancurkan lawannya. Dengan keyakinan penuh, Rino menyatakan bahwa siapapun yang berpikir dapat menghentikannya hanya akan berakhir gagal. Setelah itu, dia mempersiapkan serangan berupa bola kehancuran utamanya yang baginya merupakan akhir yang pantas bagi manusia yang berani menggunakan kekuatan dewa melampaui para dewa. Melihat hal itu, Goku langsung memahami bahwa Rino telah memutuskan untuk mengerahkan segalanya. Karena itu, dia merasa harus membalas dengan kekuatan penuh miliknya juga. Dalam pikirannya, inilah saat untuk menyelesaikan pertarungan dan dia hanya bisa berharap rencananya berhasil. Beerus memperingatkan Goku agar tidak menahan diri sedikit pun jika ingin tetap hidup. Jika Goku tidak membalas dengan seluruh kekuatannya, maka Goku akan hancur. Whis pun setuju dengan peringatan tersebut dan menambahkan bahwa jika ada waktu terbaik untuk mengakhiri pertarungan, maka saat itulah waktunya. Tanpa membuang waktu, Rino langsung meluncurkan bola kehancurannya. Gohan yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa berharap ayahnya membalas dengan seluruh kekuatan yang dimiliki. Di situ, Goku pun melepaskan Kamehameha miliknya. Kedua serangan raksasa itu bertabrakan dan Kamehameha Goku mulai menghancurkan bola kehancuran Rino. Melihat benturan tersebut, Whis menjelaskan bahwa sangat penting bagi Goku untuk mempertahankan posisinya. Jika bola Hakai Rino berhasil menembus Kamehameha itu, akibatnya bisa menjadi bencana. Beerus menambahkan bahwa jumlah energi yang Rino tanamkan ke dalam serangan itu sangat besar. Jika Goku sampai tertelan oleh kekuatan tersebut, dia bisa benar-benar musnah. Meski demikian, Rino masih merasa unggul. Dia melihat Goku mulai kehilangan pijakan dan meyakini bahwa lawannya tidak akan mampu bertahan lebih lama. Goku mulai bertanya-tanya berapa banyak tenaga yang masih dimiliki Rino. Dia menyadari bahwa Rino sangat keras kepala dan terus memaksa dirinya melampaui batas. Namun, Goku tetap yakin bahwa kemenangan masih mungkin diraih jika dia mampu memaksa Rino mengeluarkan lebih banyak kekuatan lagi. Baginya, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri semuanya. Beerus kembali berteriak pada Goku, mempertanyakan mengapa dia masih tampak menahan diri. Dia bersikeras bahwa itu bukan kekuatan penuh Goku dan mendesaknya untuk segera menghancurkan serangan Rino
sebelum tubuhnya tidak mampu lagi mempertahankan Ultra Instinct. Di sisi lain, Rhino tetap menolak menyerah. Mendengar itu, Goku menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuan yang masih tersisa. Dan keputusan tersebut membuahkan hasil. Kamehameha Goku akhirnya berhasil menembus sepenuhnya bola kehancuran Rhino. Melihat perkembangan itu, Gohan langsung bersemangat dan yakin bahwa ayahnya akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Whis mengakui bahwa situasi tadi sangat berbahaya, tapi dia juga terkesan dengan apa yang baru saja dilakukan Goku. Semuanya kini bergantung pada apa yang akan terjadi saat serangan itu benar-benar mencapai Rhino. Namun, Rhino masih belum berniat mundur. Dia memasang pertahanannya dan bersikeras bahwa serangan itu tidak akan menjadi akhir baginya. Sesaat kemudian, ledakan raksasa mengguncang arena. Beerus khawatir bahwa mereka semua bisa ikut hancur jika kedua petarung itu tidak berhati-hati. Pinota mengakui bahwa dia sebenarnya sudah memperingatkan Rhino mengenai kemungkinan seperti itu. Pada saat yang sama, dia mengakui bahwa Goku adalah manusia yang luar biasa karena mampu bertarung setara dengan seorang dewa kehancuran. Di tengah kekacauan yang tercipta, Goku berusaha mempertahankan posisinya agar tidak terdorong keluar arena dan jatuh ke lautan api. Whis menjelaskan bahwa mereka harus menunggu sampai debu mereda untuk mengetahui hasil sebenarnya. Beberapa saat kemudian debu perlahan mulai mereda. Goku yang masih berdiri di arena mencoba melihat ke arah Rhino sambil bertanya-tanya apa yang terjadi setelah ledakan besar tersebut. Dia mengakui bahwa ledakan tadi sangat dahsyat, tapi merasa beruntung karena berhasil menciptakan jarak yang cukup untuk menghindari dampak terburuknya. Namun, dugaan Goku segera terpatahkan. Di tengah debu yang mulai menghilang, Rhino ternyata masih berdiri. Pemandangan itu mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Rhino mengakui bahwa untuk pertama kalinya, seorang manusia dari alam semesta Beerus berhasil membuatnya merasakan rasa sakit yang biasanya hanya bisa diberikan oleh dewa kehancuran lain. Meski begitu, dia menegaskan bahwa setiap luka dan bekas yang ada pada dirinya merupakan bukti ketahanannya. Goku tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia sulit memahami bagaimana Rhino masih mampu berdiri setelah menerima serangan sebesar itu. Gohan pun mengalami reaksi yang sama dan tidak percaya melihat betapa tangguhnya dewa kehancuran tersebut. Beerus juga terkejut. Kemudian Rhino menjelaskan bahwa dia berkali-kali telah menghadapi dewa kehancuran dan memahami seperti apa rasanya berdiri di ambang jurang tersebut. Dalam pandangannya, Ultra Instinct Goku hanyalah secercah cahaya kecil dibandingkan besarnya kekuatan kehancuran yang pernah dia hadapi. Karena itu, selama dirinya masih mampu berdiri, dia akan terus bertarung dan terus memberikan rasa sakit kepada Goku. Gak lama setelah itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat Rhino kembali meningkatkan energinya dan berusaha memaksakan dirinya lebih jauh, tiba-tiba tubuhnya mulai kehilangan kendali. Pada saat yang sama, Pak terpengaruh oleh sesuatu dan jatuh ke tanah. Melihat kejadian itu, Gohan langsung kebingungan karena tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Beerus mengatakan bahwa Rhino akhirnya telah mencapai batas mutlak cadangan energinya. Dia telah membakar seluruh tenaga yang dimilikinya demi mempertahankan pertarungan tersebut. Melihat kondisi Rhino, Goku mulai menunjukkan kepedulian. Dia mengatakan bahwa tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pertarungan karena Rhino hanya akan menghancurkan dirinya sendiri jika terus memaksakan tubuh yang sudah kehabisan tenaga. Goku mengakui bahwa Rhino telah memberikan pertarungan yang luar biasa sulit. Rhino sendiri sulit menerima kenyataan tersebut. Dia mengakui bahwa dari semua kemungkinan yang bisa terjadi, dia tidak pernah membayangkan akan dikalahkan oleh seorang manusia dari alam semesta Beerus. Gak lama kemudian, tubuh Rhino akhirnya tidak mampu lagi bertahan. Melihat hal itu, Pinota menyatakan bahwa hasil pertarungan telah diputuskan. Meskipun dia sudah berusaha memperingatkan Rhino sebelumnya, Rhino tidak pernah mau mendengarkan. Whis kemudian mengumumkan bahwa Son Goku adalah pemenang pertarungan tersebut dan memuji usahanya. Beerus juga mengakui bahwa itulah jenis pertarungan yang ingin dia lihat dari Goku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Goku berhasil membuatnya benar-benar terkesan. Setelah semuanya selesai, Goku mulai menurunkan kekuatannya. Dia merasa sangat lega karena pertarungan akhirnya berakhir. Namun, ketika dia mulai merasa semuanya selesai, Goku menyadari bahwa Rhino masih bergerak. Rhino mengaku menyesal karena tidak mempersiapkan dirinya lebih baik sebelum pertarungan. Jika dia tidak membiarkan dirinya menjadi berkarat, hasilnya mungkin akan berbeda.
Bahkan setelah jatuh, Rino masih bersikeras bahwa semuanya belum berakhir dan meminta Goku menunggu sampai dia mampu berdiri kembali. Goku langsung mengingatkan bahwa pertarungan telah diputuskan. Bagi aturan yang berlaku, Rino sudah kalah, tidak lagi mampu memberikan respon pada saat penentuan hasil. Pada saat itu, Pinota mendarat di arena dan menanyakan kondisi Rino. Rino tetap bersikeras bahwa Goku tidak benar-benar mengalahkannya secara langsung. Dalam pandangannya, dia kalah karena dirinya sendiri, bukan karena kekuatan Goku. Karena alasan itulah Rino mengaku masih belum sepenuhnya selesai dengan Saiyan tersebut. Gak lama kemudian, Whis, Beerus, dan Gohan ikut turun ke arena. Beerus memuji Goku dan menyuruhnya istirahat. Baginya, setelah apa yang baru saja terjadi, Rino pasti tidak akan melanjutkan pertarungan lagi. Rino kemudian menyatakan bahwa pertarungan tersebut telah mengubah pandangannya. Dia tidak lagi menganggap para dewa kehancuran sebagai makhluk yang sepenuhnya tidak tertandingi. Baginya, Goku telah membuktikan bahwa semangat seorang manusia dapat menjadi sama ganasnya dengan semangat seorang dewa. Sebagai bentuk pengakuan, Rino mengulurkan tangannya pada Goku dan memberikan penghormatan yang baginya telah pantas diperoleh Goku. Goku menerima uluran tangan itu dengan cukup terkejut. Dia mengaku tidak pernah menyangka Rino memiliki sisi seperti itu. Meski demikian, Goku juga menyampaikan bahwa dirinya merasa terhormat bisa menghadapi lawan seperti Rino. Rino memperingatkan bahwa pertemuan mereka berikutnya tidak akan berjalan semudah hari ini. Dia menegaskan bahwa dia masih tidak menyukai Goku maupun Beerus, tapi tetap mengakui bahwa kemampuan Goku menggunakan Ultra Instinct dan bertahan hingga meraih kemenangan adalah pencapaian yang layak dihormati oleh seorang dewa kehancuran. Goku menanggapi dengan mengatakan bahwa meskipun hubungan mereka dimulai dengan buruk, dia tetap menantikan kesempatan untuk bertarung kembali dengan Rino dan Pinota suatu hari nanti. Percakapan kemudian beralih pada Beerus. Beerus mengaku sejak awal sudah merasa ada sesuatu yang disembunyikan Rino. Dia meminta Rino untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan. Rino menjawab urusannya dengan Beerus masih belum selesai. Dia tambahkan, Beerus boleh merasa beruntung untuk hari ini, tapi dia berjanji akan kembali dan mendapatkan pertandingan ulang yang selama ini dia inginkan. Setelah mengatakan hal itu, Rino memutuskan untuk pergi bersama Pinota. Dia merasa masih banyak hal yang harus mereka bahas dan persiapkan sebelum mengambil langkah berikutnya. Pinota pun mengucapkan perpisahan kepada semesta ketujuh sebelum mereka berdua meninggalkan arena. Setelah kepergian Rino, Gohan segera menghampiri ayahnya. Dia mengatakan bahwa pertarungan tadi sangat luar biasa. Gohan mengakui bahwa melihat perjuangan Goku telah memberinya motivasi tersendiri. Sebelum mereka pergi, Beerus memotong pembicaraan dan menanyakan sesuatu pada Goku. Dia ingin tahu apakah kemenangan atas Rino membuat Goku berpikir bahwa dirinya juga bisa mengalahkan Beerus. Goku menjawab dengan jujur bahwa jika Rino memang dianggap lebih kuat dari Beerus dan dia berhasil mengalahkannya, maka mungkin saja dia bisa melakukan hal yang sama pada Beerus dengan Ultra Instinct miliknya. Jawaban itu langsung membuat Beerus kesal. Dia menganggap pernyataan tersebut sebagai tantangan dan hampir saja memulai pertarungan baru saat itu juga. Untungnya, Whis segera turun tangan dan menyarankan agar mereka pulang terlebih dahulu sebelum memikirkan hal-hal semacam itu. Namun, tanpa diketahui mereka, ternyata seluruh pertarungan tersebut telah disaksikan oleh pihak lain dari kejauhan. Dewa kehancuran semesta 14 yang baru dibangkitkan juga diam-diam mengamati semuanya bersama angelnya Marilith. Cobras mengaku terkejut melihat seorang dewa kehancuran dapat dikalahkan oleh manusia. Baginya, kejadian itu merupakan momen yang sangat mengecewakan sekaligus membuka mata. Meski demikian, dia menegaskan bahwa dirinya berbeda dari Rino. Bahkan setelah dibangkitkan, dia tidak pernah berhenti melatih kemampuan dan menjaga dirinya agar tidak lengah terhadap kejutan seperti yang baru saja menimpa Rino. Cobras menjelaskan bahwa dia berniat mengunjungi Beerus pada waktu yang tepat. Namun sebelum itu, dia masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di semesta 14. Dia juga mengaku tertarik pada manusia-manusia yang berada di sekitar Beerus, terutama setelah melihat apa yang mampu dilakukan Goku. Cobras menambahkan bahwa ketika nanti dia akhirnya datang ke wilayah Beerus, dia berniat memperoleh sebanyak mungkin keuntungan dari pertemuan tersebut. Dia bahkan mengingatkan bahwa Beerus masih memiliki utang yang belum dibayarkan kepadanya dan berniat menagihnya dengan harga yang mahal. Dengan demikian, peristiwa tersebut menutup kisah Beyond Dragon Ball Super dari kebangkitan alam semesta 13 chapter ke-10 ini. Untuk kelanjutannya kita akan lanjut di arc selanjutnya ya. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.